Bandung ini dari UPI ke ITB ini. Mudah-mudahan masih monitor Prof. Hasanuddin dari ITB. Ya, oke, silakan Prof. Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini selamat malam ya untuk semua peserta dan juga terima kasih tadi dari Gus Wahid, kemudian Imam Masjid Al-Aqsa, Pak Imam ya, kemudian Pak Sirozi sampai terakhir Pak Sofyan Sauri. Mungkin kita semua sudah sepakat lah ya bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh terbaik lah ya untuk kita orang Islam ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya pribadi cuma ada beberapa hal yang terus terang saya coba meniru ya meskipun agak susah ya. Tapi minimal kita usahakan lah ya. Pertama, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak muda terkenal sebagai orang yang bisa dipercaya ya, al-amin, trustable ya. Dan di dalam manajemen modern, trust itu penting sekali sekarang kan ya. Eh, jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memberikan teladan ya, agar semua umat Islam itu menjadi orang-orang yang trustable ya di dalam semua aktivitas kehidupannya sehari-hari ya. Kalau di sini mungkin banyak dosen ya harus jadi dosen yang bisa dipercaya ya, trustable ya. Jadi politisi ya juga harus trustable, jadi suami juga trustable ya. Pokoknya jadi apa saja ya, jadi kiai, jadi apapun harus trustable ya. Saya pikir itu yang bagi saya tuh penting ya, sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagi saya nomor satu itu ya, trustable. Karena dengan trustable itu maka aman lah ya, semua orang di sekelilingnya aman. Dan saya yang kagum itu karena beliau trustable itu, karena zaman dulu itu kan mungkin tidak ada bank ya. Yang apa ya, mengagumkan saya itu musuh-musuh Nabi meskipun memusuhi Nabi, tapi kalau nitip barang-barang berharga itu dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya kepikiran itu ya. Bahkan begitu beliau hijrah kan, Imam Ali itu dipesankan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan ya. Jadi ini menarik, beliau dimusuhi, tapi pada saat yang bersamaan dipercaya ya, sehingga barang-barangnya itu dititipkan malah ya. Jadi seperti bank yang bisa dipercaya ya, itu nomor satu. Dan saya pikir uh, ini harus kita mulai lagi ya. Jadi umat Islam itu harus menjadi orang yang trustable terhadap siapa saja, terhadap orang-orang yang non-Muslim sekalipun, terhadap orang-orang yang lebih lemah dari dia ya, itu harus harus trustable. Al-Amin ini saya pikir penting sekali ini ya, sifat bisa dipercaya ini. Dan kedua itu yang saya lihat, yang sifat yang saya coba tiru itu keluasan hati beliau ya. Jadi kalau kita baca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan beliau kadang-kadang diejek, disiram oleh tetangganya yang Yahudi, ya, diumpat segala macam. Tapi begitu tetangganya Yahudi nggak nyiram-nyiram dia lagi dengan kotoran karena sakit, justru Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama menjenguk ya, sehingga tetangganya Yahudi itu malah masuk Islam. Jadi keluasan hati ini saya pikir, saya tidak tahu ya, ini mungkin karena memang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Keluasan hati beliau ini pada saat Fatul Mekah juga ya. Kalau kita pikir-pikir sekarang, beliau yang sudah 10 tahun selama di Mekah disiksa dan segala macam oleh orang-orang Quraisy. Begitu menang itu kan sebenarnya beliau bisa bisa membalas dendam ya. Tapi semua itu ya hatinya luas ya.
Saya pribadi juga kadang-kadang kalau di dikerjai orang, tapi kalau sedang dalam posisi punya kekuasaan, kadang-kadang mau membalas juga ya. Tapi begitu ingat Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah itu memberikan contoh keluasan hati ya. Jadi orang Islam itu di samping trustable juga hatinya harus luas lah ya. Harus luas, bersih, bening ya. Dan juga toleransi beliau ya. Ini yang saya kagum itu beliau itu tahu kan siapa yang orang-orang munafik di Madinah ya. Tapi kok beliau toleran gitu ya. Dan bahkan yang diberitahu siapa saja orang munafik kan cuma sahabat beliau ya, Huzaifah ya. Bahkan sampai Khalifah Umar Ibnu Khattab itu tidak tahu sampai bertanya apakah beliau termasuk orang munafik atau tidak ke Huzaifah itu ya. Jadi saya pikir-pikir munafik ini sudah begitu dicerca di Quran gitu. Tapi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan sehari-harinya saya pikirkan itu toleransinya tinggi sekali. Bahkan begitu bosnya orang munafik Abdullah Ibnu Ubay meninggal, dan anaknya minta jubah beliau sebagai kain kafan itu dikasih ya. Dan bahkan minta disolatkan, beliau mau menyolatkan meskipun kemudian ditegur oleh Allah melalui Al-Quran ya. Jadi toleransi ini saya pikir penting ini ya. Jadi Al-Amin, trustable, keluasan hati dan toleran ya. Apalagi di negara Indonesia yang sekarang Bhinneka Tunggal Ika ya. Toleransi ini penting lah ya. Sekarang kan banyak kasus kita nih ya, kasus Fufu Fafa lah, kasus aduh macam-macam lah ya. Nah, seharusnya ini kesempatan baik untuk umat Islam Indonesia merepresentasikan nilai-nilai akhlak Nabi ya. Walau alam ini bagaimana? Seperti tadi Pak Abu Ali kan jangan sampai malah mencaci maki Pak Amin Rais dan segala macam itu kan bukan bukan sifat Rasulullah lah ya. Jadi al-amin, keluasan hati, toleransi. Satu lagi yang saya suka itu menjaga perasaan orang ya. Jadi Rasulullah itu saya terkesan ada satu cerita, beliau ini kalau dapat makanan dari orang suka dibagi-bagi dengan sahabat. Nah, suatu hari ada seorang ibu-ibu memberikan anggur. Nah, Rasulullah sedang bersama sahabatnya di halakohnya di masjid. Rasulullah makan, itu dimakan semua. Makan, makan, makan sampai habis. Sahabat-sahabat tuh nunggu sebenarnya kok nggak bagi-bagi nih Rasulullah. Biasa kalau ada makanan dibagi gitu ya. Kemudian ya ibu-ibu itu senang karena dimakan semua. Kemudian dia pergi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya kamu memberi kami bagian, kenapa kali ini tidak? Rasulullah kemudian mengatakan, saya tidak memberi kalian karena rasa anggur ini asam sekali. Saya ingin menjaga perasaan ibu yang memberikan ini. Kalau saya kasih ke kalian, kalian pasti akan komplain ya. Nah, ini uh, contoh yang harus kita ikuti juga lah di Indonesia ya, menjaga perasaan orang ya. Ya memang orang bisa saja salah ya, tapi orang itu kan punya keluarga ya. Kalau di medsos kita caci maki dan segala macam kan tentunya kasihan ya ibunya lah, kasihan bapaknya, kasihan saudara-saudaranya ya. Jadi saya pikir ini perlu perlu kita tiru lah ya. Jadi bagi saya pribadi itu saya coba yang sifat-sifat yang trustable, keluasan hati, toleransi dan menjaga perasaan orang. Meskipun sulit, tapi dengan kesulitan itu justru saya merasa memang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan manusia biasa beliau ya. Beliau ini memang manusia sangat luar biasa ya. Beliau adalah satu-satunya manusia yang pernah berkunjung ke surga, pernah melihat neraka, tapi kembali lagi ke bumi. Tidak ada manusia yang lain seperti itu ya. Jadi beliau contoh yang menurut saya pribadi paripurna. Nah, tapi saya punya keinginan yang belum tercapai ya. Saya banyak baca buku tentang Samail beliau, bentuk wajah dan segala macam gitu ya. Uh, tapi saya pengen sekali gitu ya mimpi itu apa ya ketemu beliau pengen tahu lah gitu ya. Kan kita sering baca buku-buku itu para ya orang-orang saleh ketemu Nabi segala macam ini itu ya.
kepalanya dicium Nabi gitu ya. Tapi ya ya mungkin saya masih maklum lah, mungkin ya saya masih banyak dosa dan segala macam ya. Tapi ya saya pikir ini cita-cita kita semua kan ya sebagai seorang Muslim tuh ingin mimpi lah ya ketemu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita baca salawat sebanyak mungkin segala macam, tapi ya mungkin ya dosa-dosa kita masih terlalu banyak gitu ya. Nah, mungkin itu cita-cita seorang Muslim itu menurut saya itu harusnya tuh berapa ya? Mimpi ketemu kanjeng Rasul ya, kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya walau alam kita mungkin masih dianggap belum layak ya, tapi kita tentunya terus berusaha ya. Seperti kata Pak Sofyan Sauri tadi, memang mengikuti jejak Rasulullah ini tidak mudah ya. Dunia ini banyak sekali godaannya ya, banyak macam-macam lah ya, apalagi di tempat kerja dan segala macam ya. Dunia digital, medsos segala macam. Tapi ya mudah-mudahan lah Gusti Allah ya memperkenankan kita semualah yang di halaqah ini ya, minimal sekali lah bisa mimpi Amin, amin, ketemu amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin, Amin. amin, ya Rabbal Alamin. Itu sajalah mungkin eh, dari saya nih, Gus Wahid dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih banyak sekali para tokoh, tapi akhirnya waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Oleh itu, mari kita tutup pertemuan ini dengan